Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Metode Ekstraksi Senyawa Metabolit Sekunder. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Dina Ramdhani, 2018-51067, dan dosen pengampu Ibu Rini Yanuarti, SPI, MSI. Nah, mari kita mulai saja ke materinya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu bahwa pada tumbuhan itu terdapat dua metabolit secara umum, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Akan tetapi, untuk kali ini saya akan menyampaikan mengenai metabolit sekunder. Nah, apa sih metabolit sekunder itu? Metabolit sekunder adalah molekul organik yang tidak terlibat secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan normal dari suatu organisme. Nah, jadi si metabolit ini memiliki fungsi yang esensial. Tetapi esensial di sini bukan berarti tidak penting ya, teman-teman. Hanya saja ketika si metabolit tersebut tidak ada, maka si tumbuhan itu tidak akan langsung mati. Hanya tumbuhan ini akan mengalami penurunan fungsi pertahanan dari serangan hama. Nah, kita ambil saja contohnya misalnya senyawa alkaloid. Alkaloid itu pada tumbuhan memiliki fungsi untuk mencegah dari serangan hama. Nah, ketika alkaloid ini tidak ada, maka tumbuhan itu tidak secara otomatis akan langsung mati. Hanya saja si pertahanan tanaman terhadap serangga itu akan berkurang, sehingga memudahkan hama itu untuk menyerang tanaman tersebut. Nah, dari kejadian ini bisa saja si tanaman tersebut akan mati. Nah, seperti itu. Konsep metabolisme sekunder. Konsep metabolisme sekunder meliputi metabolisme bahan alam yang terbentuk akibat keterbatasan nutrisi, mekanisme pertahanan molekul regulator, dan lain-lain. Nah, bahan alam ini bisa kita dapatkan dari darat maupun laut. Misalnya dari tumbuhan, contohnya takson dari Taxus brevifolia. Kemudian ada hewan, misalnya vitamin A dan vitamin D dari minyak ikan kod. Atau bisa juga mikroorganisme, misalnya doxorubicin dari Streptomyces besetius. Fungsi utama metabolit sekunder. Nah, yang pertama ada perlindungan terhadap serangan mikroba atau phytoalexin. Di sini metabolit sebagai senyawa pertahanan yang dapat diinduksi dengan struktur bermacam-macam dan disintesis di sekitar sel yang terinfeksi mikroba. Nah, sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Contohnya itu tadi alkaloid, dia mempunyai fungsi sebagai pertahanan dari serangan hama. Yang kedua, fungsinya sebagai perlindungan terhadap serangan atau gangguan herbivora. Nah, metabolit sekunder ini dia dapat berinteraksi secara antagonis, misalnya pencegahan terhadap herbivora dan mikroba patogen. Metabolit sekunder ini umumnya dia bersifat konstitutif, dan tumbuhan juga dia memiliki pestisida alami yang mencapai 10% berat kering. Makanya tadi fungsinya dia bisa mencegah terhadap herbivora dan mikroba patogen. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap gangguan lingkungan. Nah, selain itu juga metabolit sekunder memiliki fungsi membantu dalam mengatasi stres abiotik seperti peningkatan radiasi UV. Kemudian dia juga berfungsi sebagai osmoproteksi, contohnya prolin dan juga glisin. Fungsi yang keempat yaitu agen alelopati. Artinya dia menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya yang tumbuh bersaing, atau bisa juga disebut fungsi kompetisi. Nah, biasanya si tumbuhan itu melepaskan alelopati dengan beberapa cara, misalnya lewat pencucian daun atau batang oleh air hujan. Nah, karena tadi sifat dia kompetisi, beberapa senyawa alelopati ini menghambat pertumbuhan, yaitu dengan mempengaruhi pembesaran sel, dengan menghambat aktivitas enzim, atau juga dia bisa menghambat sintesis protein.
Fungsi yang kelima yaitu menarik serangga polinator dan hewan herbivora untuk membantu pembuahan dan penyebaran biji. Nah, gimana sih si tumbuhan ini menarik serangga, atau kok bisa sih si tumbuhan ini dapat menarik si serangga tersebut? Nah, biasanya tumbuhan ini menarik serangga itu melalui warna yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Tetapi si warna ini juga sebenarnya berguna untuk bertahan dari serangan-serangan hewan. Klasifikasi sederhana metabolit sekunder. Yang pertama itu terpenoid. Terpenoid adalah komponen-komponen tumbuhan yang mempunyai bau dan dapat diisolasi dari bahan nabati dengan penyulingan. Terpen ini juga dia merupakan kelas metabolit sekunder terbesar, yang ciri umumnya dia tidak larut dalam air. Nah, senyawa terpen ini dia juga memiliki sifat diantaranya antimikroba, anti jamur, antivirus, dan sebagainya tergantung dari jenisnya. Terpenoid juga dia berperan penting dalam pertahanan tumbuhan. Terpen ini sebagai racun dan pencegah makan terhadap serangga dan mamalia herbivora. Kedua, steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasil reaksi penurunan dari terpena. Nah, senyawa yang termasuk turunan steroid ini contohnya kolesterol dan hormon adrenal. Yang ketiga, fenolat. Nah, senyawa fenolat ini biasanya dikaitkan dengan respon pertahanan pertumbuhan, tetapi dia juga berperan dalam proses lain, misalnya seperti warna untuk kamuflase dan pertahanan terhadap herbivor. Contoh senyawa dari turunan fenolat yaitu flavonoid, tanin, lignin, dan kumarin. Yang terakhir ada alkaloid. Alkaloid ini merupakan senyawa yang mengandung unsur nitrogen. Kebanyakan dari alkaloid itu biasanya dibentuk dari asam amino seperti lisin, tirosin, triptofan, histidin, dan ornitin. Nah, ada juga sifat dari alkaloid seperti detoksifikasi yang bekerja menetralkan racun di dalam tubuh. Nah, di sini ada gambar jalur biosintesis metabolit sekunder pada tumbuhan. Bisa kita lihat di gambar, ada 3 macam jalur, yaitu jalur sikimat, jalur asetat, dan jalur mevalonat. Nah, ini adalah jalur yang dapat menghasilkan berbagai macam metabolit sekunder. Saya akan menjelaskan sedikit tentang istilah-istilah pada jalur biosintesis. Yang pertama itu ada starting material. Apa sih starting material itu? Starting material adalah bahan awal yang digunakan untuk menghasilkan metabolit dari hasil biosintesis. Nah, di sini contohnya yang paling atas itu ada monosakarida. Jadi monosakarida ini merupakan bahan paling awal untuk menghasilkan berbagai macam metabolit. Bisa asam lemak, flavonoid, dan lainnya. Nah, saya akan menjelaskan 3 jalur di gambar ini sehingga dia dapat menghasilkan produk akhir. Nah, yang pertama itu di gambar yang paling kanan itu adalah jalur sikimat. Nah, pada jalur ini maka tahapan biosintesis melewati dari asam piruvat menjadi asam sikimat sehingga ada proses pembentukan terhadap sikimat dulu. Kemudian dari asam sikimat ini akan menghasilkan beberapa metabolit produk akhir. Nah, di sini contohnya adalah kumarin. Nah, jalur yang tengah itu adalah jalur asetat. Jalur asetat ini berarti ada perubahan dari asam piruvat menjadi asam asetat terlebih dahulu. Nah, dari asam asetat ini dia menghasilkan beberapa metabolit. Di sini contohnya adalah polikatida. Nah, sebenarnya polikatida ini dia masih bisa menghasilkan metabolit lain. Di sini contohnya yaitu asam lemak. Di samping polikatida itu terdapat flavonoid. Nah, flavonoid sendiri itu dia merupakan gabungan dari jalur asetat dan jalur sikimat. Nah, jalur yang paling kiri itu adalah jalur mevalonat. Berarti pada jalur mevalonat ini ada pembentukan
mevalonat terlebih dahulu sebelum akhirnya dia menghasilkan metabolit sekunder target akhir. Di sini contohnya adalah terpenoid. Nah, tadi jalur biosintesis itu terbagi menjadi 3. Nah, 3 jalur ini termasuk berdasarkan senyawa pembangunnya atau disebut juga building block. Metode ekstraksi. Proses ekstraksi yang umum digunakan adalah ekstraksi cair-cair. Dalam ekstraksi ini, pemisahan bahan alam didasarkan pada distribusi senyawa-senyawa dalam dua pelarut beda polaritas sesuai dengan kepolarannya. Nah, pelarut yang biasa digunakan itu memiliki beda polaritas, contohnya seperti air atau metanol yang bersifat polar dengan heksana yang bersifat nonpolar. Metode ekstraksi pada tumbuhan. Yang pertama itu ada maserasi. Metode ini biasanya digunakan dalam kasus senyawa kimia tumbuhan yang tidak tahan panas atau termolabil. Nah, dalam maserasi juga bubuk kasar sampel tumbuhan itu disimpan dan dibiarkan mengalami kontak pelarut dalam wadah tertutup untuk jangka waktu tertentu yang disertai dengan pengadukan hingga komponen sampel tumbuhan ada yang larut. Perkolasi. Nah, perkolasi itu prosedur yang biasanya sering digunakan untuk mengekstrak bahan aktif di dalam tumbuhan. Kemudian ada ekstraksi Sohlet. Ekstraksi ini hanya diperlukan apabila senyawa yang diinginkan itu memiliki kelarutan terbatas di dalam pelarut atau plan pengotor tidak larut dalam pelarut itu. Lalu supercritical fluid extraction. Nah, gas superkritis seperti karbon dioksida, nitrogen, dan sebagainya itu digunakan untuk mengekstrak senyawa aktif di dalam tumbuhan. Kemudian microwave assisted extraction. Dalam metode ini, energi gelombang mikro atau microwave membantu pemisahan senyawa aktif dari sampel tumbuhan ke dalam pelarut. Lalu ultrasound assisted extraction. Nah, ini merupakan metode yang canggih karena dia memiliki kemampuan mengekstraksi sejumlah besar senyawa bioaktif dalam waktu ekstraksi yang lebih pendek. Jadi dia tidak akan memakan waktu yang lama. Nah, accelerated assisted extraction. Dalam teknik ini, pelarut itu dipercepat. Pelarut digunakan pada suhu tinggi dan tekanan untuk menjaga pelarut dalam bentuk cair selama proses ekstraksi. Kemudian ada emplerasi. Nah, pada metode ini, prosesnya itu menggunakan lemak yang tidak berbau pada suhu kamar. Tujuannya apa? Dia untuk menangkap senyawa yang harum yang dikeluarkan oleh si tumbuhan. Yang terakhir itu hidrodestilasi. Ini adalah proses pemisahan komponen dapat berupa cairan atau padatan yang dibedakan berdasarkan titik didih dari masing-masing zat tersebut. Metode identifikasi metabolit sekunder tumbuhan. Nah, penentuan struktur molekul tertentu itu menggunakan data dari berbagai teknik spektroskopi seperti UV visible, infrared, nuklir magnetic resonance, dan juga spektroskopi massa. Nah, prinsip dasar dari spektroskopi adalah melewatkan radiasi elektromagnetik melalui molekul organik yang menyerap sebagian radiasi. Tetapi dia tidak semuanya. Nah, dengan mengukur jumlah penyerapan radiasi elektromagnetik, spektrum ini juga dapat diproduksi. Nah, sedangkan untuk identifikasi metabolit sekunder, ini menggunakan spektroskopi UV tampak. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh golongan flavonoid. Spektrum flavonoid ini biasanya diukur dalam larutan dengan pelarut metanol atau juga etanol. Nah, tapi meski perlu diingatkan lagi bahwa spektrum yang dihasilkan dalam etanol itu sebenarnya kurang memuaskan. Nah, ada juga golongan terpenoid, tetapi dia jarang menggunakan metode ini karena strukturnya tidak dapat menyerap sinar UV-vis. Lalu ada spektroskopi inframerah. Nah, golongan terpenoid biasanya
menggunakan metode ini karena dapat memberikan sedikit informasi tentang gugus fungsi yang terdapat dalam struktur terpenoid, karena senyawa golongan terpenoid ini juga dikenal tidak terlalu banyak mengandung gugus fungsi. Kemudian yang ketiga ada spektroskopi resonansi magnetik inti. Nah, terkait dengan sifat-sifat magnetik dari inti atom tertentu, terutama inti atom seperti hidrogen, proton, karbon, dan isotop karbon, spektroskopi ini juga memungkinkan peneliti untuk mempelajari molekul dengan merekam perbedaan antara berbagai inti magnetik. Nah, dengan demikian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa posisi inti-inti di dalam molekul. Yang keempat ada spektroskopi massa untuk identifikasi senyawa kimia. Nah, dengan menggunakan spektroskopi ini, massa molekul relatif dapat ditentukan dengan akurasi tinggi, dan rumus molekul yang tepat dapat ditentukan dengan pengetahuan tentang tempat-tempat di mana molekul telah berfragmentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.